Saya menyapa dengan sukacita Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat tahun baru. Iya, cuma bagian sini amin. Selamat tahun baru. Iya, kiranya Tuhan terus memberkati kita dan senantiasa menyertai kita. Hari ini merupakan ibadah perdana untuk jemaat Johor dan Rumah Putra, baik yang di sini maupun yang di Johor Rumah Putra. Kita patut berterima kasih, bersyukur karena sepanjang tahun 2021 kita sudah ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan bukti kalau Tuhan mengizinkan kita hadir di sini, kita boleh melewati setiap masa, setiap musim dalam kehidupan kita di dalam tahun yang baru kita lewati bersama. Sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kami baik, bukan karena kami bisa, tetapi semata-mata kasih karunia Tuhan yang berlaku untuk kami. Kami baik secara pribadi, kami yang sudah berkeluarga, kami yang janda, kami yang duda, kami yang pemuda, kami yang anak-anak, kami hadir di sini untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang bisa kami banggakan, tidak ada yang bisa kami tunjukkan bahwa kami bisa, kami mampu. Tetapi justru kami hadir di sini mengakui keterbatasan kami. Kami mengakui bahwa kami hadir di sini oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan siap untuk beribadah. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami semua, agar apa yang kami persembahkan, apa yang kami naikkan, semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kami semua yang terlibat langsung dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan mengurapi, Tuhan memutuskan, dan juga sertai saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan dan tiba di sini dengan baik selamat, dan kami akan segera memulaikan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu pujian selalu bersyukur kita naikkan. semua hal yang membuat saya bisa jadi seperti
Jadi waktu saya diminta untuk pelayanan pada pagi hari ini, saya teringat ujian ini selalu bersyukur karena nggak ada yang lain yang bisa kita nyatakan kepada Tuhan. Bukan karena kita sekolah tinggi maka kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena kita bisa memberikan persembahan yang banyak, oh ini saya memperkenan hati Tuhan, bukan. Tetapi saya memilih hati ini karena tidak ada yang bisa saya balaskan untuk cinta kasih Tuhan.
terjadi dalam kehidupan kita ya. Terima kasih karena tidak bisa, sekali lagi tidak bisa kita membalas kebaikan itu yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu masih bersuka cita untuk memuji Tuhan. Ya, nanti sebentar lagi akan berdiri lagi, berdiri lagi. Ya, kita akan menaikkan pujian yang sudah dikenali. Mari kita bagi berdiri, mari berdoa bagi kita. dari keluarga Ramsi Ayawewa
saya serahkan dan saya berikan waktu dan kesempatan, silakan. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan waktu yang diberikan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah memelihara kehidupan bapak saya dari bapak saya masih hidup sampai bapak saya kembali ke rumah Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk jemaat GKPA, untuk berkat, untuk doa, untuk pelayanannya selama kebaktian di rumah sampai di tempat pemakaman. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk keluarga saya, teman-teman papa dan mama. Terima kasih. Saya minta maaf kalau selama ibadah di sini saya tidak bisa mengikuti karena saya harus menemani papa sama mama ibadah live streaming di rumah. Mewakili papa dan keluarga, mungkin ada perkataan dan perbuatan papa yang tidak berkenan. Saya minta maaf. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih untuk Ibu Francisca, Tante Erna. Tuhan sudah memanggil pulang ke rumah Bapak di surga almarhum Bapak yang Jarangsi tepat 31 Desember yang lalu, dan almarhum telah dimakamkan tanggal 2 Januari 2022. Tuhan tetap memberikan kekuatan, penghiburan bagi Tante Erna, semua anak dan cucu serta mantu, bahkan cicit yang ada. Tuhan terus berikan kekuatan dan pemulihan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan ujian. Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita dalam kebenaran firman. Mari kita berdiri bersama.
di dalam situasi, di dalam kondisi yang terjebak, di dalam situasi yang terjepit. Tuhan katakan, aku tidak pernah tinggalkan kamu. Justru aku beserta dengan kamu untuk melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin di tahun yang lalu kita sudah berjalan, mungkin ada di dalam kekeliruan. Ada keputusan-keputusan yang kita ambil mungkin keliru, mungkin membuat sesuatu yang tidak enak. Tetapi percaya, di dalam sesuatu situasi yang sulit itu, yang sungguh carut marut itu, Tuhan berkuasa untuk menimbulkan sesuatu yang baik dari keadaan kita yang carut marut itu. Asal kita tetap percaya, asal kita tetap berpegang pada firman-Nya. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong, memulihkan kita lewat firman-Nya. Kita naikkan pujian ini buat dalam hatimu. Sementara Bapak Mari Widodo Sungguh ini adalah kebenaran Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami dan Engkau sanggup menanggung segala beban hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menopang kehidupan kami, memenuhi segala kebutuhan hidup kami dari hari ke hari, bahkan dijamin untuk seterusnya Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami ini. Jika bukan Tuhan yang beserta kami tidak mampu berjalan di muka bumi ini. Karena begitu banyaknya kesukaran yang mengancam perjalanan hidup kami ini. Tetapi Engkau telah mendahului perjalanan hidup kami. Dan oleh Roh-Mu yang kudus Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan.
seperti pada pagi hari ini juga merupakan kemurahan Tuhan, karena kami mendapatkan kesempatan berhimpun bersama-sama, memuji memuliakan Engkau, dan Engkau mengurapi kami semua yang ada di tempat ini. Tuhan, jikalau firman-Mu dibaca, diberitakan, biarlah kami menikmati sukacita dari kuasa firman itu, timbul pengharapan, kekuatan baru untuk masuk tahun 2002 ini. Tidak ada kemampuan lain, tidak ada harapan lain kecuali Engkau pribadi. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah kami, Juru Selamat kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita merasakan sukacita karena memasuki tahun 2022. Kita dalam keadaan sehat, masih dapat menyanyi memuji Tuhan, berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama-sama sedang jemaat yang lain. Ini merupakan kegembiraan, sukacita yang masih Tuhan izinkan, bahkan untuk seterusnya, karena janji Tuhan itu janji yang penuh dengan kebenaran, tidak berubah, akan menyertai kita dengan setia. Kita sudah memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tentu kita masing-masing di tempat ini memiliki pemikiran, ya, berkecamuk apa yang akan kita lewati pada tahun 2022. Ya, hari ini kan kita kebaktian awal dari tahun baru ini, tahun 2002. Tentu kita berpikir apa ya yang akan terjadi pada tahun 2002, dan kemudian juga ada yang semacam saya selama tahun 2021 banyak masalah. Bagaimana ini? Apa tahun 2002 lebih baik? Ada pula yang saya tidak mau keblowok seperti tahun 2021. Saya tidak mau masalah itu terjadi pada tahun yang akan datang ini. Ini pikiran-pikiran kemanusiaan ini sangat wajar sekali, karena kita berjalan menuju hari-hari yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, ini kita sudah menyanyikan bahwa Tuhan itu pasti sanggup, ya, tangannya tidak pernah terlambat. Kalau kita beriman ini satu penghiburan bagi kita, penghiburan yang sangat kuat sekali, karena dasar penghiburan ini adalah firman yang kita dengar, firman yang kita simpan di dalam hati kita. Nah, ini penghiburan yang sangat kuat karena beralasan. Kalau kita mengandai-andai, itu kadang-kadang hiburan itu tidak hiburan yang pasti. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita meneliti, mengamati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mulai membaca lebih awal dahulu untuk kita masuk dalam pengertian lebih jauh. Di dalam Matius, kita membaca di dalam Matius pasal 4 ayat 12. Ya, Matius pasal 4 ayat 12, 13, 14, 15, 16. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah diangkat, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, tepi danau, di daerah Zebulun dan Naftali, supaya kenalah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai
Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Ini firman yang mengawali kita masuk dalam pemberitaan firman yang terkait dengan iman yang menyelamatkan kita. Jadi Yesus itu memulai pemberitaan firman itu dari sekitar tempat tinggal. Yaitu dikatakan di sini tanah Sebulon, itu dekat danau tempat para murid-muridnya mencari ikan di Nazaret, Galilea. Itu danau itu memang daerah campuran. Ada banyak Yahudi, tapi juga bangsa-bangsa lain. Dekat Samaria. Daerah ini memang daerah dikatakan yang gelap, bangsa-bangsa yang dinaungi kegelapan. Jadi mulai dari situ Yesus memberitakan firman kerajaan surga. Kemudian berjalan terus Yesus sampai Samaria, kemudian masuk ke Yerusalem. Ini perjalanan. Jadi perjalanan pemberitaan firman yang disampaikan Yesus justru berawal dari daerah jauh dari Yerusalem. Yesus memberitakan firman. Kalau kita lihat petanya, itu di daerah Galilea, nah itu daerah Naftali, suku Naftali, dan berjalan ke selatan, ya, berjalan ke selatan hingga ke Yerusalem, kemudian ke Yudea, daerah Yehuda. Di situ Yesus memulai awal pemberitaan kabar sukacita Injil kerajaan surga. Jadi bukan dari Yerusalem Yesus itu memulai mengajar. Tetapi, nah ini, ketika Yesus sudah disalib, sudah bangkit, dari sanalah, dari Yerusalem lah, berita kerajaan surga itu tersebar ke Yudea, kemudian ke Samaria, dan ke ujung bumi, sampai di tempat kita. Itu diberitakan oleh murid-murid Yesus. Jadi ini perjalanan pemberitaan kabar sukacita dari selatan ke utara, terus kemudian ke timur, sampai ke Indonesia, di tempat kita tinggal ini. Ini yang dilakukan Yesus. Jadi mengapa Yesus memulai dari sekitarnya? Kalau Yesus memulai dari Yerusalem, tentu berita Injil itu ditolak. Karena mereka orang-orang Yahudi yang di Yerusalem tentu tidak semudah itu menerima Injil. Justru dari luar Injil ini masuk dari sekitar Nazaret, Galilea, kemudian masuk ke Yerusalem. Ini Yesus yang mengajar seperti itu perjalanannya. Tetapi setelah murid-muridnya, maka dari Yerusalem, Yudea, kemudian Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, pada pagi hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan
Dan tema yang diangkat yaitu keselamatan oleh iman adalah keselamatan sejati. Bapak Ibu sekalian, kalau Samaria, daerah sekitarnya, Galilea itu menerima firman, maka di sana ada bagian-bagian tertentu yang menolak, ada bagian tertentu yang kelompok tertentu yang menerima dengan baik. Itu wajar, karena orang Samaria yang berlatar belakang penyembah berhala, karena dia berbakti di atas gunung katanya ya. Tapi dia mengaku bahwa dia juga keturunan Yakub, maka dia juga mempunyai hak sebagai suku dari Israel, dari Yahudi, karena dia mempunyai keturunan, darah keturunan dari Yakub. Kita membaca di dalam Lukas pasal 17 ayat 11, kita mulai ayat 11 sampai 19. Ini firman Tuhan yang pagi hari ini yang akan kita bahas, kita periksa, kita teliti untuk mendapatkan berkat dari dalamnya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tabir. Ya, sampai di situ dulu. Terima kasih. Ini satu peristiwa. Yesus ketika mengajar, memberitakan firman kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, Injil untuk membawa orang bertobat, maka di situ datanglah kelompok orang kusta. Dapat dipastikan orang ini adalah orang-orang yang sangat berharap pertolongan Yesus. Dikatakan dia berseru, berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kalau saudara berteriak di hadapan Yesus, "Yesus, kasihanilah kami," maka teriakan ini didorong oleh pengharapan, didorong oleh iman, walaupun dia tidak ngerti sembuh atau tidak sembuh, tapi dorongan yang kuat dari dalam hati mengatakan, Yesus mengatakan juga, "Guru, kasihanilah kami." Artinya dia mengakui Yesus punya mujizat, mengakui dia seorang guru yang mengajar. Tapi berikutnya, kasihanilah kami. Dia menyadari bahwa dirinya perlu untuk mendapatkan pengajaran, pengertian. Dia perlu juga untuk mendapatkan kuasa pertolongan dari Yesus. Kapan dia mendengarkan firman Tuhan, firman Yesus? Kapan? Ya ketika Yesus mengajar, banyak orang yang bersaksi tentang kuasa yang ada di dalam diri Yesus, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang tuli, orang Samaria, orang sekitarnya, Galilea. Ini orang-orang yang kebanyakan adalah penyembah berhala, orang-orang asing. Ada memang
keturunan Yahudi, tapi itu sudah campuran wilayah ini. Wilayah sudah campur baur. Jadi kalau mereka datang kepada Yesus itu benar. Itu suatu kebenaran dilakukan dalam hidupnya. Karena menyadari dirinya perlu Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki tahun 2022. Ini kita mengawali pada bulan pertama ini. Kita juga butuh Yesus, seorang dikatakan secara sederhana Yesus adalah guru. Apa pentingnya guru? Ini sangat penting. Memang guru itu ya katakanlah tidak banyak mengadakan mukjizat kalau seorang guru, tetapi pengajaran untuk kehidupan ini sangat penting. Artinya apa? Setiap kita beribadah, setiap kita berbakti, setiap mendengar firman Tuhan, maka ada satu hal yang sangat penting, itu menemukan satu kunci dalam pengajaran yang disampaikan melalui firman Tuhan. Ini sangat penting, karena ini juga menjadi satu kekuatan dalam perjalanan hari-hari yang kita tidak ketahui apa yang terjadi dengan diri kita. Ini pengajaran dari seorang guru Yesus ini sangat penting, sangat-sangat penting. Jangan kita hanya berharap mukjizat dan terus mukjizat, tapi pemahaman pengertian firman Allah dalam hidup kita ini lebih penting dari hanya sekedar mukjizat. Karena mukjizat dibutuhkan ketika mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan kekurangan. Tapi ketika mereka baik-baik saja, mukjizat ini seolah-olah diabaikan, nggak perlu. Tetapi pengajaran dimanapun kita berada, kita perlu pengajaran yang kuat. Dari mana? Adalah firman Allah. Firman Allah ini pengajarannya sangat kuat, karena Allah sendiri yang menghendaki itu terjadi pada jemaatnya, ya, pada sidangnya, orang-orang yang dikasihi. Ini tepat sekali, 10 orang sakit kusta ini berseru bersama-sama, merindukan hal yang sama. Benar dan tepat. Maka Yesus tidak menjamah, hanya mengatakan, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Maka ke-10 orang langsung pergi. Ini 10 orang yang diasingkan oleh penduduk, tidak ada yang mau dekat dengan mereka. Pergi, tunjukkan kepada imam-imam. Kemudian mereka pergi. Dikatakan di tengah perjalanan mereka tahir. Sekarang pertanyaannya, mengapa mereka tahir sebelum dirinya menunjukkan kepada imam-imam itu? Ada kekuatan yang nyata pada ke-10 orang ini. Apa itu kekuatan? Itu adalah ketaatan. Bapak Ibu sekalian, ketaatan terhadap kebenaran firman Tuhan itu adalah kuasa. Kuasa yang sangat menolong kehidupan kita. Sehingga jangan kita mengabaikan dengan pemberitaan firman seperti apapun. Cari kebenaran yang kita dengar itu dari firman, yang kita baca dari firman itu. Karena dengan ketaatan melakukan kebenaran itu, maka itu adalah kekuatan yang luar biasa kita alami. Seperti 10 orang sakit kusta ini, dia melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Maka dia mengalami tahir.
sembuh dari kusta, berarti dia bisa diterima orang banyak. Karena kalau dia sudah ketemu imam menyatakan, oh engkau sudah sembuh, maka orang banyak menerima dia. Orang banyak tidak mengasingkan dia. Dia bisa berhimpun, bersekutu dengan banyak orang. Tetapi apakah itu sudah cukup ketika mereka mengalami kesembuhan? Perjalanan hidup tidak berhenti sampai hanya sembuh. Kita membaca beberapa ayat selanjutnya, ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ya, terima kasih. Dari 10 orang sakit kusta, ternyata 1 orang yang kembali kepada Yesus. Kembali. Untuk apa? Untuk mengucap syukur. Dia dikatakan tersungkur di depan kaki Yesus. Tersungkur. Kepalanya di atas tanah, tersungkur di depan kaki Yesus, di bawah Yesus, untuk mengucapkan syukur kepada Allah, kepada Yesus, mengucapkan syukur. Nah, ini orang Samaria. Orang Samaria tahu arti berterima kasih, mengucap syukur. Tahu, walaupun dia dikatakan penyembah berhala di atas gunung. Ya, kita baca dahulu itu supaya di dalam Yohanes pasal 4, supaya kita mempunyai satu gambaran apa yang dikerjakan oleh orang-orang Samaria itu. Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 kita membaca ayat 5 dahulu. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, kemudian kita meloncat ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21. Kata Yesus kepadanya, percaya kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, ini satu kebenaran yang dinyatakan Yesus kepada seorang perempuan Samaria yang mengaku bahwa nenek moyangnya menyembah di atas gunung. Menyembah apa kira-kira? Menyembah berhala. Ya, nenek moyang orang Samaria itu penyembah berhala. Diakui oleh seorang perempuan yang ketemu Yesus sedang mencari air. Nah, kalau sudah demikian, orang Samaria itu seharusnya, sebenarnya punya pengharapan apa tidak? Tentu tidak, karena ibadahnya saja sudah menyembah kepada berhala. Dia tidak akan mendapatkan pengharapan hidup kekal, mendapatkan keselamatan, tidak akan. Karena menyembah di atas gunung itu adalah menyembah roh-roh, menyembah dewa-dewa yang sebenarnya nggak ada, menyembah patung, pohon-pohon, penyembahan yang tidak memiliki sasaran. Tetapi justru karena orang Samaria menyadari hal ini dan ditolong oleh Yesus, dia bertelut di bawah kaki Yesus, dia mengucap syukur. Luar biasa apa yang dikerjakan Yesus dengan kuasanya.
dialami oleh orang Samaria. Lalu pertanyaannya, kemana yang 9 tadi? Mari kita baca ayat 13. Kita baca kok ayat 13? Bentar. Kita membaca ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ya, terima kasih. Jadi ternyata kita tahu dari sini 10 orang sakit kusta ini kebanyakan orang Yahudi. Dari perkataan Yesus ini, ya memang ada orang Samaria, entah 1, entah 2, entah 3, tapi yang lain adalah orang Yahudi atau keturunan Yahudi atau yang masih mengakui keyahudiannya. Di mana mereka yang 9 tadi? Kok hanya 1 orang? Ini pun orang asing, orang Samaria. Yang 9 kemana? Yang 9 jelas bisa-bisa juga orang Samaria atau orang Yahudi. Sebagian besar orang Yahudi. Kemana mereka? Bisa dipastikan atau tidak, mereka menunjukkan dirinya kepada imam, tapi bukan imam yang yang seperti dilakukan oleh seorang Samaria ini, imam-imam di daerahnya masing-masing. Bisa jadi mereka pulang ke rumahnya masing-masing menunjukkan dirinya, aku sudah sembuh, kepada imam-imam mereka. Tapi khusus 1 yang dari Samaria ini menunjukkan diri kepada Yesus, tidak kepada imam-imam. Atau mungkin sadar bahwa dirinya penyembah berhala. Apa gunanya menunjukkan kepada imam-imam penyembahan berhala? Tidak ada gunanya. Bisa jadi berpikir seperti itu. Tetapi yang jelas, orang Samaria ini telah mengaku Yesus seorang imam, bahkan imam besar, karena dia mesti harus tunduk, harus tersungkur di bawah kakinya, datang untuk memuliakan Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus itu juga seorang imam besar. Tetapi yang 9 orang ini menerima Yesus pun belum tentu. Belum tentu. Karena dia hanya butuh kesembuhan, dia percaya, tapi tidak menerima di dalam kehidupannya. Ini berbahaya. Bahaya kehidupan semacam ini. Ini memiliki iman yang sifatnya kontemporer. Kalau sakit ya kita gunakan iman, Yesus penyembuh. Kalau susah ya kita gunakan Yesus, memanfaatkan kesempatan dengan imannya. Tetapi lupa bahwa perjalanan hidup ini membutuhkan iman yang bertumbuh dari iman kepada iman dan seterusnya. Nah, ini perjalanan hidup. Contoh satu perjalanan hidup. Mungkin 9 orang yang tidak kembali kepada Yesus ini tetap kembali pada kegiatannya seperti pada awal, kembali kepada awal mula hidupnya. Dulu pernah saya mengikuti satu pelatihan untuk mengenal orang sakit kusta.
beberapa tahun lalu. Orang sakit kusta untuk zaman sekarang, hasil penelitian itu karena disebabkan oleh mikrobakteri, bakteri yang sangat kecil, atau juga ada yang mengatakan disebabkan oleh kuman. Karena kusta itu macam-macam, ada kusta kering, ada kusta basah. Kalau kusta basah itu bekerja di bawah kulit, merusak saraf. Kusta kering ini pun juga dari luar ya, timbul merah-merah, bintik-bintik, dan masuk ke dalam, dan akhirnya juga merusak saraf. Jadi kusta ini merusak saraf. Nah, yang saya kaget, ini penjelasan waktu pelatihan itu, orang kusta ini kena kusta sampai berdampak itu memakan waktu yang sangat lama, 20 tahun. Saya pikir-pikir, kalau waktu kecil kena kusta, 20 tahun kemudian baru tampak kena sakit kusta. Jadi tidak ada orang sakit kusta itu bayi. Oh, ini bayi ini sakit kusta, tidak ada. Karena masalah waktu inkubasinya itu memakan waktu yang sangat lama. Dan kusta ini tidak menular seperti COVID hari-hari ini, kesenggol ketularan, enggak. Kusta ini bisa nular kalau hidup bersama-sama, dekat dengan cara hidupnya sama, itu ketularan dengan waktu yang panjang. Nah, ternyata sakit kusta ini jinak sebenarnya. Itu pelatihan waktu lalu. Dan kalau ada orang sakit kusta, tolong beritakan, kemudian sampaikan kepada puskesmas yang terdekat supaya mendapatkan pengobatan. Nah, itu pelatihan waktu itu. Ternyata saya belum menemukan orang sakit kusta sampai hari ini. Belum ketemu. Tapi ada. Nah, apa artinya ini? Ini pola hidup. Kalau saya renungkan pola hidup, kusta itu timbul karena pola hidup yang tidak sehat, yang tidak bersih. Karena memakan waktu yang sangat lama. Jadi saya juga mengambil kesimpulan di sini. Orang kusta 10 orang ini hidupnya juga tidak sehat di tempatnya dalam waktu yang lama. Dan ini bukan anak-anak, sudah dewasa semua. Benar saya pikir-pikir, benar. Oh iya, kalau masa inkubasinya, masa penularan sampai sakit itu 20 tahun. Ya benar, tidak ada orang muda yang sakit kusta. Semua dewasa, tidak ada anak-anak. 20 tahun ke atas pasti. Ini waktu pelatihan saya mengambil kesimpulan dengan apa yang terjadi di dalam kesembuhan orang kusta ini, 10 orang yang sakit kusta. Nah, bagaimana kita tahu kusta? Tahunya kalau sudah timbul dampak kehilangan perasaan. Ini kehilangan perasaan. Jadi kulit ini yang kena kusta itu kalau ditusuk jarum tidak terasa. Itu ngetesnya di situ. Di alis mata putih ditusuk jarum tidak terasa kusta. Nah, ini saya juga mengambil kesimpulan di sini. Kalau sidang jemaat tidak punya perasaan akan masalah-masalah yang menimbulkan dosa, ini juga jangan-jangan ini kusta rohani. Ini perasaan saya, pemikiran saya. Saya pikir-pikir, ya benar juga. Karena kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang jahat, pergaulan yang jahat, yang tidak baik, ini juga menular juga menjadi kebiasaan kita yang tidak baik, sehingga kita kehilangan perasaan. Perasaan untuk apa?
untuk melakukan hal-hal yang benar, hal yang baik. Perasaan itu hilang. Jadi semua dianggap, untuk apa sih yang melakukan itu? Untuk apa sih ibadah itu? Untuk apa sih, kan kita sudah tahu semua. Ini perasaan ini menjadi istilahnya tumpul, mati. Ini berbahaya. Jadi kebiasaan yang tidak baik kalau terus menerus bahaya. Ini bisa terjadi pada yang 9 tadi, kembali kepada dunianya masing-masing, dunia lama, perbuatannya lama. 9 orang sakit kusta ini bisa terjadi seperti itu. Nah, sekarang kita menyadari mengapa firman Tuhan itu menulis tentang ke-10 orang sakit kusta yang disembuhkan Yesus, dan 1 orang yang kembali dan 9 orang tidak kembali. Apa maknanya? Apa berkatnya yang dapat kita ambil dari berita ini? Tentu ada. Berkat itu ada. Apa berkatnya? Berkatnya yaitu kita sesudah mengenal Yesus, sesudah menikmati berkat-berkat dari Tuhan, maka selayaknya kita berdekat dengan Tuhan. Kita berhubungan secara intim dengan Tuhan, secara pribadi dengan Tuhan. Seperti orang Samaria ini, dia menyembah. Artinya menyembah itu tidak menghargai dirinya lagi, tetapi mengagungkan yang disembah. Ini yang terjadi. Kemudian apa yang dialami? Ayat 19 ini sebagai ayat penutup dari apa yang dikerjakan Yesus. Demikian kata Yesus. Lalu dia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perkataan Yesus ini tidak didengar oleh 9 orang sakit kusta lain yang tidak kembali kepada Yesus. Kemudian mungkin orang bertanya, apa bedanya, sama-sama sudah disembuhkan? Tapi perkataan Yesus ini bukan angin berlalu saja, tapi ada kuasa, ada kekuatan. Yang 9 orang tidak menerima itu. Yang 1 orang Samaria ini dikatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 9 orang tidak tahu. 9 orang kusta yang tidak kembali tidak tahu ini. Tapi 1 orang tahu bahwa imannya menyelamatkan. Pergilah, artinya kemana saja kita berada, kemana saja kita pergi, iman yang ada di dalam kita itu telah menyelamatkan kita, melekat dalam hidup kita. Ini penting, sangat-sangat penting perkataan Yesus ini. Kalau ini tidak didengar, perkataan berdirilah dan pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Kalau ini tidak diperdengarkan oleh Yesus, kita tidak punya alasan. Tidak punya alasan perjalanan hidup kita. Jangan-jangan Yesus sudah tidak menyertai kita. Jangan-jangan Yesus sudah lupa dengan kita. Jangan-jangan kesetiaan Yesus sudah luntur, sudah tidak setia menolong kita lagi. Kalau orang itu tidak mendengar perkataan Yesus, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah mendengar firman Tuhan memperoleh berkat yang luar biasa. Tahun yang lalu, sampai tahun 2021, sampai hari ini tahun 2022 dan seterusnya. Jika iman itu beserta dengan kita, iman itu melekat dalam diri kita, iman kepada Yesus Kristus, maka keselamatan itu tetap dan kuat teguh. Keselamatan baik di dunia yang tampak ini, yang nyata ini, maupun dalam kekekalan. Amin. Kiranya berkat Tuhan yang dari pemeriksaan firman Tuhan ini membuat kita memiliki satu keteguhan yang luar biasa di dalam diri kita dalam menjejaki tahun-tahun yang akan datang. Kita tidak digoyangkan lagi oleh apa yang kita lihat di sekitar kita. Ada yang kena penyakit, ada yang kita tidak takut hal itu. Ada yang mengalami kelemahan, tidak takut karena iman kita yang teguh di dalam Yesus Kristus yang melekat dalam kita. Kita tidak takut lagi akan pencobaan, akan masalah yang kita hadapi pada hari-hari mendatang. Selanjutnya mari kita merenungkan apa yang sudah kita baca dan kita dengar sambil menyanyikan nomor 54 dari KMI. Kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Ku tinggikan kurbanmu. Biar selalu Tuhan. Atas kurbanmu ku alaskan tahta. Sambil kita persiapkan cawan dan roti untuk kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Senantiasa rela mempersembahkan kurban.
syukurnya. Di atas kita angkat di atas kurbanmu ku percayakan hidupku. Di atas kurbanmu ku akan menang atas. Dan ku menjadi milikmu selamanya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Perhatikan dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan kurbannya Yesus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Seberapa banyak kita makan dan minum tubuh darah Yesus, kita memperingati kematiannya sampai dia datang kembali. Kita agungkan dengan menghargai kurbannya dengan pujian. Ya selalu Tuhan
menjadi milikmu selamanya. Menjadi milikmu selamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh sebab kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Engkau penuh dengan belas kasihan terhadap kami dan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman yang kami baca, yang kami dengar, dan itu sangat kami butuhkan dalam kehidupan ini, sebab kami sangat lemah dan kami sangat rentan terhadap berbagai permasalahan yang ada di dunia ini. Tetapi kekuatan yang luar biasa Tuhan nyatakan melalui firman-Mu. Dengan iman yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pimpinan dalam perjalanan hidup kami. Kemanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Pada tahun yang kami sedang masuk dan lewati ini, tahun 2022 ini, Engkau ada di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, baik yang ada di perkotaan, di pelosok pedesaan, bahkan di tempat-tempat yang jauh di sana, di seluruh muka bumi ini. Tuhan berhadirat di tengah-tengah persekutuan sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau memakai para hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan berita kerajaan surga, berita keselamatan yang kekal. Dan kami tidak lupa juga berdoa untuk pemerintahan kami, negara ini, negara yang sangat Engkau berkati ini. Tuhan, Engkau pakai para pemimpin-pemimpin kami untuk membawa bangsa ini mengenal Engkau, untuk menjadi juru selamat pribadi masing-masing setiap kehidupan yang ada di negeri ini, negeri Indonesia yang Kau kasih ini. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Kami juga mohon untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya berkat Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus melingkupi sidang jemaat-Mu ini. Dimanapun mereka berada, dari yang kecil, yang muda, sampai yang lanjut usia, semuanya dijangkau oleh tangan yang penuh kasih, memberikan kelimpahan kekuatan semuanya. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagimu sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini, esok, dan seterusnya sampai Maranatha Tuhan datang, ada di dalam kelimpahan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah Bapa Tuhan kita. Di dalam Yesus Kristus kami sudah naikkan doa ini. Puji Tuhan. Amin.
kesabaran untuk beberapa pengumuman untuk kita terima pada pagi siang hari ini. Ucapan selamat datang dan selamat beribadah untuk pertama kali bagi mungkin ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah bersama di GPT Kristus Ajaib Jalan Joran 47. Kami menyambut dengan kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kita bisa bangkit berdiri. Ya, selamat datang di dalam ibadah bersama kami. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati dan minggu depan bisa hadir kembali di dalam ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah selama sepekan, Bapak Ibu bisa membaca di warta mingguan yang sudah diterima waktu Bapak Ibu masuk. Di halaman yang terakhir itu tertera jadwal ibadah kita selama 1 minggu ini. Jadi semua masih dalam koridor online ya. Kemudian untuk minggu depan 16 Januari 2022 ibadah umum di tempat ini di Johor akan dilaksanakan secara onsite tatap muka seperti semacam ini, dan bagi kita dipersilakan untuk hadir dengan mendaftarkan diri terlebih dulu kepada Saudari Hana di nomor kontak WA yang sudah Bapak Ibu terima. Persembahan dari Bapak Ibu dapat dimasukkan di dalam amplop putih yang tersedia di depan, dan waktu Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, persembahan tersebut dapat dimasukkan di kotak yang ada di setiap pintu keluar. Kalaupun ada persembahan persepuluhan bisa juga dimasukkan di dalam kotak persepuluhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada satu berita pemberkatan nikah. Akan diberkati dan diteguhkan dalam pernikahan kudus Saudara Charles Yeremia Farfar SH, Saudara Charles Yeremia Farfar SH dengan Saudari Kristiani Berta Megawati SH, Saudari Kristiani Berta Megawati SH pada hari Sabtu 22 Januari 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di GPT Kristus Gembala, Jalan Demang Pulau 1, 18, Surabaya. Diumumkan kepada seluruh kaum muda, diharapkan tinggal sebentar usai ibadah ini ada pertemuan singkat. Saya ulangi, diumumkan kepada seluruh kaum muda, diharapkan tinggal sebentar usai ibadah ini ada pertemuan singkat. Terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang belum mendapatkan kalender GKGA 2022, maka usai ibadah ini Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Saudari Sinto. Ya, mungkin Mbak Sinto siap ya. Jadi satu keluarga mendapat 1 buah kalender. Ya, jadi satu keluarga mendapat 1 buah kalender. Demikian yang bisa disampaikan. Tetap terapkan prokes protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu permohonan doa, nanti kita akan doakan yang tadi saya serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Pak Widodo. Kita akan doakan itu, dan setelah itu kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa satu permohonan doa. Mari Bapak. Mari kita diri, kita satukan hati untuk permohonan doanya. Ucapan syukur untuk anak Daniel. Kembali kami menyampaikan satu permohonan Tuhan, yaitu ucapan syukur untuk anak Daniel Timotius Jacques yang berulang tahun hari ini 9 Januari 2022. Tuhan, Engkau yang mengendalikan segala sesuatu di muka bumi ini, dan pada saat ini kami bersyukur untuk perpanjangan umur jadi anak Daniel Timotius Jacques. Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak ini untuk masa depannya. Engkau telah menjaminnya. Engkau telah memberkati perjalanan hidupnya.
sekolahnya, pekerjaannya pada nantinya, juga kehidupan dalam keluarga yang dirindukan pada hari-hari mendatang. Semua sudah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan. Untuk jemaat-Mu Engkau ya sudah memberkati. Engkau juga sudah memberikan kekuatan pada hari ini. Kiranya pada saat pulang ke tempat tinggal masing-masing tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala gangguan, kuasa kegelapan apapun. Dan kami percaya kasih Tuhan tetap memenuhi setiap kehidupan yang berpaut dengan firman kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami untuk anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, kami alaskan segala permohonan kerinduan hati kami. Puji Tuhan. Amin.